Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lia Uzliawati selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adnan Hamidi dengan NIM 55522000158, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 dari buku Scott Teori Akuntansi dengan judul An Analysis of Conflict atau Analisis Konflik. Overview. Untuk memahami kepentingan manajemen, dalam laporan keuangan perlu mempertimbangkan beberapa model dari game teori. Game teori memodelkan dan memprediksi akibat dari konflik antara individu yang rasional. Economic consequences ditandai dengan konflik perlu mempertimbangkan juga dengan agensi teori, karena versi game teori memodelkan pengontrakkan antara dua atau lebih pihak. Dua kontrak penting yang tergantung pada laba bersih adalah kontrak antara hubungan kerja dan kontrak utang. Selanjutnya yaitu understanding game theory. Game theory adalah teori permainan ekonomi mendasari isu-isu dalam teori akuntansi keuangan, memodelkan interaksi dua atau lebih pemain. Interaksi sering terjadi dalam keadaan ketidakpastian dan asimetri informasi. Menggunakan asumsi dasar yaitu setiap pemain memaksimumkan utilitas harapannya, lebih kompleks daripada teori keputusan dan teori investasi. Selanjutnya yaitu non-cooperative game model of manager-investor conflict atau model permainan non-cooperatif conflict investor-manager. Yang pertama yaitu a single period game conflict antar konstituen pemakai laporan keuangan dapat dimodelkan sebagai suatu game selama kebutuhan keputusan dari konstituen berbeda mungkin tidak tumpang tindih. Game teori menyediakan kerangka kerja formal bagi studi situasi konflik antar konstituen dan memprediksi keputusan yang akan dibuat pihak yang berkonflik. Investor membutuhkan informasi laporan keuangan relevan dan reliable. Untuk menilai harapan dan risiko investasinya, manajer memilih menghapus utang tertentu dan neraca, agar memudahkan meraih utang dengan memudahkan kontrak dengan kreditor. Yang kedua yaitu a trust-based multi-pilot game. Ingat bahwa jika permainan single period diulang untuk jumlah yang tak terbatas dari period, teorema rakyat menyediakan kondisi di mana solusi kooperasi dapat dicapai jika permainan diulangi pada periode jumlah yang terbatas. Strategi pemicu juga dapat mencapai solusi kooperasi jika hukuman yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan jika terjadinya penyimpangan. Selanjutnya yaitu some models of cooperative game theory. Introduction. Sebenarnya, teori keagenan memiliki karakteristik game koperasi dan non-koperasi. Mereka adalah non-koperasi di kedua belah pihak memilih tindakan mereka non-kooperatif. Kedua pihak tidak secara spesifik setuju untuk mengambil tindakan tertentu, bukan tindakan termotivasi oleh kontrak itu sendiri. Namun demikian, masing-masing pihak harus dapat berkomitmen untuk kontrak yang membutakan dirinya untuk bermain sesuai aturan. Misalnya diasumsikan bahwa manajer dalam kontrak kerja tidak akan pakaian dengan total laba perusahaan dan kepala untuk yurisdiksi asing. Komitmen tersebut dapat diberlakukan oleh sistem hukum dengan menggunakan ikatan atau pengaturan escrow dan dengan perilaku etis dan seputar reputasi pihak kontraktor. Selanjutnya yaitu teori Gensi, sebuah kontrak kerja antara pemilik perusahaan dan manajer. Kita mulai dengan periode pemilik-manajer. Contoh, kontrak tunggal yang memperkenalkan banyak konsep teori keagenan dan menggambarkan konflik moral hazard mendasar antara pemilik dan manajer. Bagian ini juga menggambarkan bagaimana pemilik dapat merancang kontrak kerja untuk mengendalikan moral hazard. Perlu dicatat dalam contoh bahwa penggunaan dua orang adalah perangkat pemodelan untuk menjaga hal-hal sesederhana mungkin. Manajer pemilik asing merupakan proksi untuk sejumlah besar investor yang sama dan manajer dengan benturan kepentingan. Pada dasarnya, perusahaan sebagai dua individu yang rasional dengan kepentingan yang saling bertentangan. Solusi untuk problem adalah untuk
mendasarkan kompensasi pada ukuran kinerja, yang pada beberapa variabel secara bersama-sama dapat diamati yang mencerminkan kinerja manajer. Dan ID tersedia pada akhir periode pertama. Laba bersih adalah suatu measure kinerja laba, memberitahu sesuatu tentang kinerja manajer. Karena banyak usaha manajer muncul dalam laba rugi tahun berjalan, upaya yang ditujukan untuk biaya kontrol, maintenance, moral karyawan, dan iklan biasanya akan mempengaruhi laba bersih dengan sedikit lagi. Selanjutnya yaitu keunggulan informasi manajer. Yang pertama yaitu earning management. Yang pertama adanya keuntungan tidak observable oleh manajer hingga periode yang akan datang. Yang kedua yaitu prediksi positive accounting theory. Manajer sering menyusun laporan keuangan dalam manajemen laba. Yang ketiga, berbagai level manajer dapat mengambil manfaat informasi. Dan yang keempat, cara untuk mengontrol manajemen laba melalui GAAP. Yang kedua yaitu discussion and summary. Yang pertama yaitu upaya agent tidak sesuai dengan konteks dari pemilik manajer karena adanya pemilikan yang terpisah dan kontrol karakteristik dari badan usaha dalam mengembangkan industrial society. Yang kedua yaitu sifat kontrak yang paling efisien sangat bergantung pada apa yang mereka dapat bersama-sama diamati. Kontrak hanya dapat ditulis dari terms of performance measure jika prinsipal dan agen dapat dengan mudah mengobservasi. Yang ketiga yaitu karena agen diasumsikan risk-averse, memaksakan risiko kompensasi mengurangi utilitasnya, diharapkan kompensasi ini membutuhkan prinsipal untuk meningkatkan porsi laba sehingga dapat mempertahankan utilitas pemesanan agen. Yang keempat yaitu ketika laba bersih adalah ukuran kinerja, manajer memiliki keunggulan informasi lebih lanjut atas pemilik. Selanjutnya yaitu agensi teori bondholder manager lending contract. Dalam kontrak utang, kreditor dikenal sebagai prinsipal, sedangkan manajer sebagai agen. Adapun terdapat beberapa masalah moral hazard antara kreditor dan manajer, yaitu menjadi bertindak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi kreditor. Kreditor rasional akan mengantisipasi perilaku manajer tersebut dan memunculkan tingkat bunga yang mereka minta untuk dana yang akan dipinjamkan. Manajer memiliki insentif untuk tidak bertindak dengan cara yang bertentangan kepentingan pemimpin. Ini dapat dilakukan dengan memasukkan persyaratan perjanjian pinjaman di mana manajer setuju untuk membatasi dividen atau pinjaman tambahan saat pinjaman luar biasa. Perusahaan mampu meminjam pada tingkat yang lebih rendah. Bukti bahwa pemberi pinjaman suku bunga rendah sebagai batasan utang diperkuat dengan yang dilaporkan oleh Betty Weber dan Yu pada tahun 2008. Implication of Agency Theory for Accounting. Is two better than one? Dalam sebuah makalah secara luas direferensikan, Holmstrom pada tahun 1979 memberikan lanjutan dari agensi model untuk memperhitungkan ukuran yang lebih dari satu kinerja. Holmstrom menunjukkan asalkan ukuran kedua juga dapat diamati dan menyampaikan beberapa informasi tentang upaya manajer luar terkandung dalam ukuran pertama. Rigidity of contract. Agensi teori mengasumsikan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menegakkan ketentuan kontrak dan mengadili sengketa, sedangkan pihak dalam kontrak bisa saling sepakat untuk mengubah ketentuan-ketentuan kontrak menyusul realisasi tak terduga dari keadaan alam ini dapat sangat sulit. Reconciliation of Efficient Securities Market Theory with Economic Consequences. Keselarasan ini menjelaskan kenapa kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi. Meskipun ada implikasi dari teori pasar efisien sekuritas, di bawah teori efisien pasar sekuritas, hanya pilihan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi arus kas diharapkan menciptakan konsekuensi ekonomi. Argumen berbasis kontrak yang telah kami berikan untuk konsekuensi ekonomi tidak tergantung pada pilihan kebijakan akuntansi yang memiliki efek arus kas langsung. Kesimpulan dari analisis konflik. Teori konflik memungkinkan rekonsiliasi pasar sekuritas yang efisien dan konsekuensi ekonomi. Alasan mengapa kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi manajer dan kesejahteraan perusahaan harus dipertimbangkan dengan cermat. Ketika manajer masuk ke dalam kontrak pinjaman dengan pemberi pinjaman, implikasi serupa untuk manajer dan kesejahteraan perusahaan terjadi. Yang pertama yaitu implikasi teori keagenan adalah bahwa laba bersih memiliki peran dalam kinerja memotivasi dan manajer pemantauan.
Yang kedua, laba bersih bersaing dengan ukuran kinerja lain seperti harga saham. Dan yang ketiga, jika mencapai hal ekstrim, kelalaian manajer memungkinkan terjadinya manajemen laba dengan menghasilkan imbalan rendah untuk pemilik. PSAK yang terkait pada pembahasan kali ini yaitu PSAK nomor 7 revisi 2015 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan merupakan pengungkapan wajib yang tertera pada PSAK nomor 7. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada suatu perusahaan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan menyamakan kepentingan antara agen dan pemegang saham. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.